Tujuan kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya Anda semua dalam keadaan sejahtera, sehat, menyenangkan, penuh cinta dan kasih sayang. Walaupun mungkin badan tidak begitu sehat, tapi hati sehat, nuansa diri menyenangkan, penuh warna-warni, puji-pujian, nyanyian, dan berada di sekitar orang-orang yang dikasihi. Saudara, itu keadaan normal. Bagaimana dengan ketika saat ini Anda baca dan mendengarkan kata-kata saya? Anda sementara berada di dalam satu situasi sendiri, kesendirian, sunyi, kesunyian, sepi, kesepian, dan dalam situasi yang tidak menyenangkan, marah, atau sakit hati, atau lebih dari itu, kita berada dalam satu kondisi seakan-akan tidak mampu berbuat apa-apa, lupa segala sesuatu, atau menjadi orang yang terlupakan, orang yang tak dipandang, orang yang tidak mau didengar, atau kita menjadi pribadi yang dijauhkan, atau kita baru saja atau kemarin kita berdiri dan melangkah ke banyak tempat, tapi itu tidak ada satu orang pun yang menolong, tidak ada satu orang pun yang mengulurkan tangan pertolongan kepada diri kita, walaupun tangan kita sudah menyodorkan telapak kepada Dia. Okelah, seperti itu. Kehidupan memang seperti itu. Ada situasi di mana kita menjadi orang yang bisa menolong orang lain, atau pada waktu yang lain kita butuh ditolong. Pada satu kondisi yang lain kita menjadi orang yang positif, yang luar biasa, yang memberikan inspirasi kepada orang lain. Dan pada sisi yang lain kita juga duduk terkulai, lelah, tak berdaya. Bahkan kita seakan-akan orang terasing di antara keramaian, orang asing di antara komunitas yang ada pada kita. Kemungkinan hanya kesedihan, air mata, rintikan, dan ratapan, menangis dan minta pertolongan. Nah, situasi seperti itulah pernah terjadi pada umat pada masa lalu, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang down, bahkan terlupakan menurut mereka. Sang Nabi datang kepada mereka dan berkata, carilah Tuhan, karena Ia berkenan ditemui. Berseru kepada Dia, karena Ia dekat. Tuhan itu dekat. Tuhan ada di sekitar kita dalam bentuk yang tidak diketahui, karena Dia itu roh. Dia ada di dekat kita karena Ia berkenan ditemui. Nah, bagaimana caranya? Saudara di rumah mempunyai sudut doa, sudut penyembahan, ruang doa. Dalam agama-agama, dalam komunitas imanmu, ada tempat atau sudut doa, sudut penyembahan yang dimana saat itu, dan biasanya saudara dan saya duduk di sana, berdoa di sana, menyembah di sana, bercerita kepada Tuhan yang kita sembah. Ya, semua komunitas iman, agama, ada ritus
Ada cara untuk menyembah Dia. Gunakan itu, saudaraku. Gunakan dan kembali ke tempat itu setiap saat, karena disitulah kita bisa berkonsentrasi untuk apa yang disebut cari Tuhan, karena Ia berkenan ditemui. Di tempat seperti itulah kita yang bisa melakukan apa yang disebut berseru kepada Dia, karena Ia dekat. Dia ada di dekat kita saat di tempat kerja, di kendaraan, di jalan, atau di mana saja. Bahkan pada saat-saat genting sekalipun Ia berseru kepada kita melalui bisikan-bisikan dalam suara hati kita. Sehingga melalui itu Ia memberikan hal baru ketika untuk mengambil keputusan itu misalnya. Nah, hari ini mari kita bergerak, kita melangkah dengan suatu kesadaran Tuhan ada di sekitar kita. Dia melindungi, Dia menuntun, Dia menolong. Dan setiap kata bahasa yang kita ungkapkan ke orang lain itu memang mudah dan kita bisa ucapkan itu. Tapi dalam hati kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya kata-kata bijak, berikan kepada saya pikiran-pikiran yang lurus, berikan kepada saya sesuatu yang menyenangkan, sehingga yang keluar dari dalam mulut dan hati kita adalah hal-hal yang datang dari Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, karena Ia dekat. Amin.